Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Dwi Retnawati, peserta Latsar golongan 2 angkatan 2, nomor absen 18. Nah, saya di sini akan mempresentasikan tentang kegiatan aktualisasi yang sudah saya lakukan dengan judul mewujudkan pemahaman pasien dan masyarakat tentang penggunaan antibiotik di Puskesmas Kepobaru, Kabupaten Bojonegoro. Isu yang saya ambil di sini yaitu kurangnya pemahaman pasien dan masyarakat tentang penggunaan antibiotik. Untuk gagasan pemecahan isu ada 3. Yang pertama, sosialisasi tentang penggunaan antibiotik pada pasien dan masyarakat dengan media leaflet, kemudian pembuatan stiker antibiotik, dan tersedianya stand banner bijak gunakan antibiotik di Puskesmas Kepobaru. Untuk latar belakang yang melatar belakangi saya membuat judul tersebut yaitu yang pertama dari efek terapi antibiotik yang dianggap cukup cepat dalam pengobatan infeksi. Nah, dari efek terapi antibiotik yang cukup cepat tersebut muncullah perilaku penggunaan antibiotik yang tidak tepat oleh masyarakat, diantaranya tidak menghabiskan antibiotik, menggunakan antibiotik secara berlebihan, menggunakan antibiotik yang tidak dibutuhkan, dan membeli antibiotik tanpa resep. Dari perilaku penggunaan antibiotik yang tidak tepat oleh masyarakat tersebut dapat menimbulkan resistensi bakteri, yaitu menyebabkan turun dan hilangnya efektivitas obat. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdullah tahun 2012 bahwa dari 2.494 individu masyarakat, 43% sampelnya teruji telah resisten terhadap berbagai antibiotik. Nah, untuk menghindari dari resistensi antibiotik tersebut, maka dibutuhkan cara untuk meningkatkan pengetahuan dan meluruskan persepsi masyarakat mengenai penggunaan antibiotik. Nah, cara yang dilakukan ini yaitu sosialisasi tentang penggunaan antibiotik kepada pasien dan masyarakat sehingga penggunaan antibiotik tepat dan dapat meluruskan kesalahan persepsi tentang penggunaan antibiotik di masyarakat. Untuk tujuan aktualisasinya yaitu yang pertama dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar Aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian mewujudkan pemahaman pasien dan masyarakat tentang penggunaan antibiotik dan meningkatkan pemahaman pasien dan masyarakat tentang penggunaan antibiotik melalui sosialisasi penggunaan antibiotik. Untuk kegiatan aktualisasi ini terdapat 8 kegiatan, yaitu diantaranya yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor, yang kedua mencari informasi tentang tingkat kepahaman penggunaan antibiotik pada pasien dengan menggunakan kuesioner, yang ketiga membuat leaflet, yang keempat membuat soal pretest post-test, yang kelima melakukan sosialisasi, yang keenam pembuatan stiker antibiotik, ketujuh pembuatan stand banner tentang bijak gunakan antibiotik, dan juga yang kedelapan evaluasi dan monitoring setiap kegiatan yang dilakukan. Untuk pelaksanaan kegiatan aktualisasi saya tampilkan dalam bentuk video.
sakit gigi misalnya ya Bu ya, diresepin sama dokter Ida amoxicillin. Nah, suatu saat kita sakit gigi lagi nih, nanti beli di apotek. Oh, kemarin saya dapat amoxicillin, ya udah saya beli amoxicillin aja di apotek. Kan nggak boleh seperti itu ya Bu ya. Jadi nggak boleh digunakan lagi resepnya. Jadi terus selanjutnya yaitu evaluasi hasil dari kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan. Di sini evaluasi hasilnya ada dua, yaitu dari tingkat kepahaman pasien tentang penggunaan antibiotik. Kemudian yang kedua, peningkatan kepahaman penggunaan antibiotik pada pasien dan masyarakat setelah dilakukan sosialisasi penggunaan antibiotik. Untuk tingkat kepahaman pasien tentang penggunaan antibiotik ini dengan menyebarkan kuesioner kepada pasien yang menunggu di ruang tunggu Puskesmas Kepo Baru. Ini dilakukan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 3, 4, dan juga 5 Februari 2020. Untuk kuesioner hari pertama, untuk populasi dan sampelnya ini saya menggunakan tabel sampel Morgan pada Permen-Pan RB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat. Untuk pada kuesioner hari pertama, populasi 44, saya mengambil sampelnya 40, totalnya 38,75%. Nah, kriterianya ini saya berdasarkan dari skala Likert. Dengan dari 38,75% itu dapat disimpulkan bahwa kriterianya kurang baik. Untuk kuesioner hari kedua, totalnya 50%, kriterianya cukup. Untuk hari ketiga, total 46,94%, kriteria cukup. Nah, dapat disimpulkan dari kuesioner pada yang dilakukan selama 3 hari, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepahaman pasien tentang penggunaan antibiotik masih cukup rendah. Kemudian ini untuk peningkatan kepahaman penggunaan antibiotik pada pasien dan masyarakat setelah dilakukan sosialisasi penggunaan antibiotik. Jadi sosialisasi dilakukan sebanyak 4 kali. Yang pertama dilakukan pada ruang tunggu Puskesmas Kepo Baru, sosialisasi kedua pada kegiatan posyandu balita di Desa Sidomukti. Untuk sosialisasi ketiga dilakukan pada kegiatan prolamis di ruang pertemuan Puskesmas Kepo Baru, dan pada sosialisasi keempat dilakukan di ruang pertemuan Desa Mojosari pada kegiatan Pospindu. Nah, dari kegiatan sosialisasi ini, pada sosialisasi pertama dari hasil pre-test dan post-test kemudian dihitung. Untuk peningkatannya terjadi peningkatan 30,09% dari pengetahuannya sebelum dilakukan sosialisasi dan juga sesudah sosialisasi, peningkatannya 30,9%. Kemudian untuk sosialisasi yang kedua, di sini tidak dilakukan pre-test dan post-test karena dilakukan pada kegiatan posyandu balita.
yang di sini dilakukan pretest dan post-test karena takut mengganggu peserta sosialisasi karena banyak yang membawa balita sehingga tidak dilakukan pretest dan juga post-test. Kemudian pada sosialisasi ketiga, di sini didapat peningkatan dari skor pretest post-test sebesar 16%. Kemudian pada sosialisasi keempat menghasilkan peningkatan pengetahuannya 27,5%. Nah, ini dari grafik hasil persentase peningkatan kepahaman pemakaian antibiotik pada pasien. Di sini yang warna biru ini skor pretest, yang warna merah post-test. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada peningkatan kepahaman penggunaan antibiotik pada pasien sebelum dilakukan pretest dan sebelum dilakukan sosialisasi dan sesudah dilakukan sosialisasi. Untuk kesimpulannya yaitu yang pertama, penulis telah mengimplementasikan nilai-nilai dasar aneka. Kemudian yang kedua, dapat terwujudnya pemahaman penggunaan antibiotik dengan adanya sosialisasi penggunaan antibiotik, stiker antibiotik, dan juga tersedianya stand banner bijak penggunaan antibiotik di Puskesmas Kebo Baru. Kemudian yang ketiga, sosialisasi penggunaan antibiotik yang dilakukan sebanyak 4 kali menunjukkan peningkatan pemahaman pasien dan masyarakat dalam penggunaan antibiotik. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.